Sak Purbo. Mugi Kiai Nurihya tidak didatangi rombongan Habib. Karena kejadian Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan bagi Sukoharjo didatangi rombongan Habib lalu didoakan dimintai mahar 10 juta. Dikasih Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Berarti itu saya sementara nggak menerima Habib datang ke rumah saya. Kena gendam itu berarti baru sadar nih. Waduh. Ya itulah. Ada gendam. Nah, ini belajar dari Kiai Nur Rahmat Asmawi Jepara. Masalah pergendaman itu. Masalah ilmu hipnotis, hipnoterapi. Kiai kok iso kena gendam itu piye to nggih? Tak Purbo. Iso kena gendam kiai piye? Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan nih. Wah iso ya dokter ya. Kena gendam ku piye? Ya mungkin di dalam batin alam bawah sadarnya itu sudah terbangun sugesti. Oh cucu Nabi. Lebih baik duit 10 juta dikasihkan ke fakir miskin dua falah. Ya isa ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Iya toh Ki. Tak Purbo, hati-hati. Baik kiai-kiai semua hati-hati. Kalau cuma 100.000 nggak apa-apa. Ya 200, 1 juta itu apa-apa. Ini 10 juta itu boleh duit angel ya. Duit angel ya. Serahkan kepada yang berhak menerimanya lah ya. Asnafus samaniyah itu. Jai, Habib Ali Asakron sekarang ini lagi ngapain Mbak Yainur? Berada di alam penantian. Ya. Asakron itu artinya adalah mabuk kepayang dengan Allah. Asakron. Asakron, nama-nama Asakron, Asegaf, Al-Habsyi itu adalah nama-nama marga berdasarkan mujahadah. Berdasarkan tirakat yang kuat. Akhirnya mendapatkan gelar Asakron itu ya mungkin kalau bahasa sekarang ya melancholia. Melancholia. Dan duriannya ya sama. Gitu. Heran, tidak hanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar saja. Coba lihat semuanya itu sama. Polanya sama, pemikirannya sama. Halunya. Mohon maaf sekali lagi maafkan saya. Cak Purbo. Sudah nyata Kiai. Kenapa Mbak Alawi yang alim-alim pada diam dengan ulah saudara mereka yang mulut sampah seperti Bahar Sumet, siap dengan kawan karena yang alim pun nyata membelokkan sejarah Nusantara, palsukan makam dan lain-lain. Itulah sifat Dajjal Kiai. Dajjal itu memiliki karomah kayak mukjizat ya. Makam-makam tua itu yang mati-mati itu digali lagi, dibangun lagi oleh Petanesia melalui Habib Hani Asakov, suruhan dari seorang wali dari jangan tahu sendiri. Jelas kan? Beliau ngaku sendiri. Kalau dulu bukan Habib Hani Asakov tapi Al-Habib Sohibul Farazi Al-Azmat Khan, profesor, doktor. Sekarang beliau saya cari. Mau ngumpet kemana? Ayo dosa jariah akan kamu tanggung. Panjenengan tanggung. Wahai Akhinal Karim, Habib Sohibul Farazi Azmat Khan. Sohibul Farazi apa Farazi, saya nggak ngerti. Ayo bersamalah dengan kami. Taubatlah saat ini. Mumpung belum datang ajal nanti. Ayo, tobatlah. Benahi lagi, kembalikan lagi makam-makam itu ke aslinya. Makam Nusantara kiai-kiai yang punya. Duriah wali kita. Jangan dihabibkan semua. Azmat Khan itu nggak diakui. Menjadi Ba'alawi. Kalau usah dadi magang Habib. Kalau jenengan Duriah Basunan Giri, berarti jenengan bukan Habib, tapi Syarif. Gitu loh. Gitu. Gitu. Pak Harmo, tanggapan Yai, Gus Kausar Ploso and Gus Reza Lirboyo yang bela Habib Gedabrus nih. Gus Kausar itu, mohonlah, ayo ketemu dengan saya. Jangan sampai jenengan malah joget-joget Yafin dengan mereka. Ayo diskusi, ngaji bersama. Gus Kausar Ploso, tirulah duriahnya Mbah Hamim Dazuli saja, Gusmi. Itu paling tegas sama Habib itu.
Gusmi itu tegas sama Habib. Gus Tuba ya lumayan lah ya. Tapi Gus Tuba tolong saya ingatkan ya jangan terlalu angkuh lah. Ya. Gus-gus itu jangan terlalu angkuh, jangan terlalu biasa-biasa saja lah. Ya namanya karakter orang kan beda-beda. Kadang-kadang itu ada orang yang kelihatannya sopan tapi justru hatinya tidak sopan itu ya ada. Tapi ya ayo podo-podo saya zamannya wis podo-podo. Saya itu kadang-kadang kalau pulang kerja itu anak-anak itu kerudung saya, kaos kaki, sepatu saya itu diculik, jangan berlebihan nak, jangan begitu, tak dewi, kono aduh kono, saya bilang gitu. Kereta cepat. Assalamualaikum Kak Nur. Tuh bagus Imam Ibrahim mewancanakan debat sesi kedua di Kesultanan Banten. Bagaimana respon Kiai mengenai wacana ini? Apakah itu murni atau settingan seperti yang dulu? Terima kasih dan sehat selalu. Tuh bagus Imam Ibrahim menghubungi saya pada debat yang pertama, tapi saya menolaknya karena saya ada dinas kerja dan tidak ada izin cuti dari pimpinan, jadi jauh, karena juga jauh, saya nggak bisa mengikuti. Kalau misalkan toh ada debat kedua, ya diselenggarakan dengan cara yang sama dan sesingkat-singkatnya, tidak harus ketemuan raga, tapi bisa melalui udara. Saya bisa diundang dan bisa mengikutinya, insya Allah. Sebenarnya itu bukan tujuan kita. Karena apa? Tujuan kita itu ke Robito Alawiyah. Lalu untuk apa saya bertengkar dengan Kesultanan Kanoman, Kasepuan, ya, Kaci Rebonan dengan Kesultanan Banten? Gunanya untuk saudara sendiri. Apa ada mandat ya surat kuasa dari Robito Alawiyah? Enggak ada. Yang saya tantang itu langsung Robito Alawiyah. Jadi saudara sendiri nggak perlu saya berdebat dengan mereka. Sudah 3 tahun lebih, bahkan prosesnya itu 20 tahun yang lalu, nggak ada yang bisa menemukan. Mentoknya abad 9 itu akhir. Nggak ada, putus-putus. Kita sudah menggelurakan untuk tes DNA saja mereka ketakutan. Jadi itu bagus Imam Ibrahim itu nggak bisa netral. Kalau beliau netral, saya oke-oke saja. Beliau nggak netral. Sebagai wasit itu harusnya netral, tidak berpihak sana-sini. Adil di tengah. Nah, itu baru saya mau mengikuti. Nanti dijebak, di-framing nanti. Gitu. Seakan-akan pendukung Kiai Mahyudin Utsman ini gerombolan, ya, pembenci, dan lain sebagainya. Nanti di-framing al-kaburi dan lain sebagainya. Padahal nggak kabur, nggak ada kata-kata kabur. Acaranya berbarengan pada waktu di debat Banten itu dengan yang diselenggarakan oleh Romo Yai Raden Syarif Rahmat. Pak Hadi Prayitno, PKI Yaman menggalang kekuatan. Nah, PKI Yaman dulu satu-satunya partai sosialis ya komunis ya ada di Yaman Selatan. Pak Husni Tamrin, ayahnya Habib Ali Al-Jufri gitu, yang kalau ngomong manis itu ya, dekat dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Itu bapaknya itu pimpinan Partai Komunis. Husain Zeta, bahwa klan Pahlawi itu hanya manusia biasa, buktinya telah tersebar, bahkan mayoritas mereka hanya pendusta, tapi masih sok seperti manusia agung, betapa tidak tahu malu dan tidak tahu diri mereka. Lurs Husain Zeta di dalam Tastahi Fasna Masyita If'al Masyita, ketika sudah tidak memiliki rasa malu ya berbuatlah semaumu. Mereka para Habib Pahlawi itu harus taubat. Sudah sering saya sampaikan, taubatlah, ngaku sejujurnya. Sampai tetap saudara. Saya sudah menyampaikan islah kok malah dilawan, ngompor-ngompori mau menguasai NO untuk melawan kami. Bagaimana? Malam ini sebenarnya itu spektakuler, bombastis, fantastis. Kami akan mewawancarai pimpinan asli Laskar Sakerah Madura. Tapi gara-gara ada undur, maka ditunda. Asli, pimpinan Laskar Sakerah asli yang berpihak kepada kita. Yang mendukung perjuangan kita. Enggak ada. Tokoh Sakerah itu bela penjajah, itu enggak ada. Semuanya bawa celurit mau melawan
Gus Nuril, Gus Fuad, iya tau ki. Oh enggak ada. Saya kira ya itu berani sama Kiai Nusantara itu enggak ada. Ceritanya itu enggak ada. Nah inilah keberhasilan Habib Alawi yang mampu memecah belah bangsa. Kita harus waspada. Kita ini diadu domba. Minoritas mengadu domba mayoritas supaya persatuan kita semakin lemah. Pak Karsono bin Yadi hanya demi memenuhi syahwat duniawi segala macam cara dilakukan manusia tanpa memikirkan resiko di dunia maupun kelak di akhirat. Nggih, kayak begitu nggih, Pak Karsono bin Yadi. Gus Hussein Zeta. Pamekasan. Dajjal memang mahir berpura-pura berdusta dan merubah banyak hal seperti memalsu hadis Nabi, sejarah. Tapi semahir-mahirnya Dajjal merubah dan memalsu, mereka takkan pernah mampu merubah dan memalsu darah mereka. Bener. Kok sampai bisa memalsu darahnya? Ya hebat juga dia. Gak bisa. Darah mereka itu bukan darah Rasul. Kalau bahasa-bahasa kasarnya itu ya nutfah yang bukan nubuah. Ya nutfah apa? Ya tadi itu yang saya terangkan tadi nih. Nutfah kadzabiyah atau dajjaliyah. Nggak bisa memalsu darah, itu nggak bisa ditipu. Kita ini sudah percaya golongan darah seseorang ada O, ada B, terus nanti diteruskan kembali dalam bahasan yang khusus DNA. Hari gini masih menolak DNA, apa kata dunia? Hari gini kok masih nolak tes DNA, apa kata dunia? DNA itu ilmu pasti, ilmu alam. Ya ilmu kausalitas sunnatullah, nggak bisa dihindari kok. Sudah ada pemetaannya, ahlinya. Jadi kalau idza wusidal amru ila wari ahli ya kan tadi sa'ah. Kalau bukan ahlinya mengotak-atik DNA, hancur sudah. Lah, itu nggih Bu Zain Zeta. Kita harus berpandangan dan berwawasan luas. Tidak boleh sempit dalam hal ilmu dan teknologi, perkembangan informasi. Jadi tidak bisa Bu Zain Zeta memalsu darah mereka, merubah atau memalsu darah mereka. Darah asli mereka itu ada, asli. Kemarin dari marga Ali Al-Hadi ya, sudah kita bongkar bersama. Pak Garuda Sakti, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya para wali, bukan fakih ilmu qodam. Menurut mereka, di dalam Al-Buruqa Al-Musiqah, Filibasil Khirqa Al-Aniqah, begitu juga di dalam Al-Hurur, begitu juga dalam Al-Masyra'urawi, disebutkan bahwa tidak ada wali di dunia ini yang bisa menyamai Muhammad bin Ali Al-Fakih ilmu qodam. Yang bisa menyamai itu cuma sahabat Nabi. Atau sekelas Uwais Al-Qarni. Jadi begitu. Pak Raiden Gama, assalamualaikum Pak. Kajian-kajian kitab manuskrip kayaknya sangat ampuh sekali Kiai. Karena kalau tes DNA dikira hanya akal-akalan orang Barat. Semacam kemarin Pak Yai meluruskan Ustadz Romli. Tetap kita selang-seling Pak Raiden Gama. Nanti saya itu dituduh kitab-kitab saya itu lakbanan. Iya lakbanan. Dong manuskrip enggak lakbanan bagaimana? Manuskrip itu kan ya salinan. Ini manuskrip Al-Buruqa Al-Musiqah. Yang di file PDF saya ya warna, ini karena saya print hitam putih. Ini membaca ini kalau nggak ahli. Saya kadang-kadang dinyak, nggak tahu monggo coba mau coba guys, angel mau coba. Ini manuskrip Al-Buruqa Al-Musiqah Filibasil Khirqa Al-Aniqah. Ya sulit Mang. Tetap kita buktikan semuanya nggih. Jadi 3 data referensi, terus data fakta kelakuan mereka dan DNA. Kita kejar 3-tiganya, nggak akan bisa mengelak. Baru-baru ini Habib Rizik Syihab mau bela diri, nggak bisa, nggak sombong nggak bisa. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah kitab Al-Buruqa itu isinya yang tentang hikayat mengutip dari Jauharus Syafaf? Bagaimana dengan kitab Al-Hurur? Nah, ini mulai. Pak Pamungkas Pramana ini memancing adrenalin saya. Buka-buka data. Sebenarnya Al-Jauharus Syafaf yang katanya ditulis pada tahun 820 menurut Gus Rumel Abbas itu ya. Al-Ahdal. Gus Rumel Abbas itu Al-Ahdal.
820 Hijriah, yang pengarangnya wafat tahun 855 Hijriah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Tetapi kitab karangannya ini, saya yakin tidak murni karangan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Tidak percaya saya. Nah, inilah Al-Jauharus Syafaf ini. Nggak percaya kalau karangan beliau. Karena apa? Saya kok nggak percaya. Tokoh yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini tidak terkenal dalam dunia ilmu sejarah dan ilmu nasab. Nggak ada catatannya. Simpang siur. Antara Abdurrahman yang mana, Abdurrahman itu banyak jenisnya. Terus, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini katanya memiliki guru yang bernama Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darob bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholiq Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Alwi Al-Awal bin Ubaidillah katanya bin Ahmad Al-Abah An-Nafat. Katanya seperti itu. Nah, ini tidak sinkron. Walaupun Habib Abdurrahman As-Saggaf ini umurnya panjang. Tahun 735 lahirnya, meninggalnya 819. Bisa muasir dengan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Benar. Tetapi saya tidak percaya 100% ini karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Karena sampai sekarang ini Al-Jauharus Syafaf fi Manaqib Sadatil Asyraf belum pernah dicetak menjadi sebuah kitab. Belum ada yang berani menyalin, baik dari internal atau eksternal Ba'alawi. Karena apa? Ya tidak ilmiah. Berisi cerita-cerita khurafah dan banyak sekali cerita-cerita yang khusus menjunjung tinggi sosok biografi dari Habib Abdurrahman As-Saggaf. Mbahnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah, Al-Musiqah, Filibasil Khirqah, Al-Aniqah. Mbahnya. Lah, berarti kan nggak masuk akal ini. Coba, Ali bin Abu Bakar, itu kan cucunya Abdurrahman. Ya kan? Cucunya Abdurrahman As-Saggaf. Oh, katanya Al-Khatib ini gurunya adalah Abdurrahman As-Saggaf. Lah, Abdurrahman As-Saggaf ini mbahnya Ali bin Abu Bakar. Lah, kok bisa Ali muasir dengan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib? Kan nggak bisa. Abdurrahman As-Saggaf memiliki anak bernama Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali. Lah, Ali inilah wafatnya tahun 895 Hijriah. Lah, Al-Khatib wafat 855. Kalau Al-Khatib dengan Abdurrahman As-Saggaf berjumpa dalam satu masa, wajar. Tetapi terus Ali bin Abu Bakar As-Sakron semasa dengan Al-Khatib kan kurang wajar. Kalau ditarik ke atas itu sampai 5 generasi perbedaannya. Ya, coba Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib pengarang Al-Jauharus Syafaf itu berguru kepada Abdurrahman As-Saggaf yang menjadi bapaknya Ali, menjadi mbahnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron pengarang Al-Burqah itu. Kan nggak masuk akal. Jadi bisa kami simpulkan bahwa Al-Jauharus Syafaf ini adalah sebenarnya karya dari Habib Abdurrahman As-Saggaf. Habib Abdurrahman As-Saggaf sendiri. Karena memang perjuangan keluarga As-Saggaf, Abdurrahman ingin mendompleng silsilahnya sampai ke Syarif Al-Ahdal. Sama seperti yang dicantumkan oleh Imam Bauddin Al-Janadi dalam As-Suluknya. Nah, Al-Janadi sendiri dalam As-Suluk juga
salah dalam verifikasi keturunan dari Bani Ahdal. Yang hijrah pertama kali itu Muhammad bin Sulaiman yang wafat 540, nggak micing. Lalu Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa al-Kazim, atau bin Aun bin Hasan bin Husain As-Sugro. Lalu baru ke Ali Zainal Abidin, nggak masuk. Dan ini tidak diverifikasi dulu oleh Al-Janadi. Begitu juga tidak diverifikasi oleh pengarang Khulasatul Athar Al-Muhibbi, Muhammad Amin Al-Muhibbi, Syekh Muhammad Amin Al-Muhibbi. Jadi kalau Pak Pamungkas Pramana ini menanyakan apakah Al-Burqah mengutip Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqah itu kan cucunya yang mengarang Al-Jawharus Syafaf yang asli. Lalu Al-Jawharus Syafaf itu disandarkan kepada non-Ba'alawi, sama seperti Ar-Raudul Jali, Said Murtado Az-Zabidi yang non-Ba'alawi. Begitu ya Pak Pamungkas Pramana. Intinya, kesimpulannya, semakin banyak ulama internal atau eksternal Ba'alawi yang mengarang kitab nasab dan menukil, mencantumkan keabsahan keberadaan dari silsilah nasabnya Ba'alawi, maka semakin diyakini dan semakin terkenal keberhasilan untuk mengegulkan surah wal istifadhahnya itu. Jadi tidak mengutip dari Al-Jawharus Syafaf, tapi mengutip dari bapaknya dan mbahnya sendiri, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. Karena di muqaddimah, di manuskripnya sudah saya pelajari berkali-kali, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran As-Saggaf itu selalu menukil apa yang ada di dalam As-Suluk, Tarikh Al-Janadi, dan kitab At-Talkhis Al-Iwaji. Tidak menyebutkan Abdurrahman Al-Khotib, tidak menyebutkan itu. Dan sering juga mengulang-ulang terus itu dari As-Suluk atau dari Tarikhil Janadi. Tidak sampai menyantumkan tulisannya itu berasal dari Abdurrahman Al-Khotib, tidak. Nah, Al-Burqah Al-Musiqah itu sendiri kan ya minim referensi. Dari mana? Ya maksimal ya ke As-Suluk itu. Jadi minim referensi. Di muqaddimahnya sudah saya baca, manuskripnya sudah saya baca. Jadi tidak berasal dari Al-Jawharus Syafafnya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib. Setiap kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau kitab karangan eksternal Ba'alawi atas permintaan gurunya yang berasal dari Ba'alawi, atau kitab non Ba'alawi yang disalin oleh kalangan Ba'alawi, itu sangat mencurigakan. Jangan kita ini pasti mencurigakan. Kelihatannya benar dan wajar, tapi kalau dilihat didalami, pasti kocar-kacir isinya. Pokoknya bisa dijamin. Contoh, ya, di dalam Tobaqatul Khawas, Ali Khaliq Hisam wafat 729. Eksternal ya, eksternal nih. As-Sirji Az-Zabidi, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, wafatnya Ali Khaliq Hisam 729. Di As-Suluk 724. Kenapa tiba-tiba di internal Ba'alawi 529? 529. Ada lagi 522 di Syamsul Dairah itu. Amburadul. Bani Basri, Bani Jadid, Ingkirat habis keturunannya pada abad ke-6. Rata-rata kan 6. Loh, abad ke-6 berarti kan tahun 500-an. Itu abad 6. Lawang Syarif Abdul Jadid itu wafat di Mekah itu tahun 620. Ya berarti kan abad 7.
abad 7. Terus Salim bin Basri wafat tahun 604. Ya abad 7. Tapi di tulisan sejarah internal versi mereka itu abad ke-6. Padahal kalau diteliti itu justru malah akhir abad ke-10. Di dalam Al-Mausu'ah itu menerangkan Bani Basri, Bani Jadid itu Ingkirot habis keturunannya, generasinya pada akhir abad ke-10. Berarti mendekati abad ke-11 Hijriah. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita harus waspada ketika membaca kitab-kitab nasab dan sejarah versi mereka dan eksternal mereka. Begitu, sebentar lagi Pak Pamungkas Pramana.